Jadi kancingnya lehernya itu lebih tebal ke atas, jadi 3 tingkatan untuk sebagai pembeda antara jas tutup yang digunakan oleh Yang Mulia Datuk Luwu dengan yang lain. Busana adat itu adalah sebuah cerminan diri. Apapun yang kita pakai, apapun yang kita pilih pada hari ini, itu adalah cerminan diri bahwa kita masih terus belajar, masih terus mengkaji nilai-nilai budaya, dan kita sebagai pelestari nilai-nilai budaya itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati dan Kampung Kapuru. Ini juga Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi teman sekalian, malam ini adalah acara didaktif yang ke-47 bersama Andi Nila Ferawati. Gelarnya saya simpan, nanti pada saat pemberian sertifikat baru ada gelarnya. Beliau juga ikut bertugas di Kedatuan dan sekaligus founder di Nila Art. Jadi teman-teman yang ada di Kota Palopo yang mau sewa baju, wah saya mau promosikan ini, saya harus dibayar mahal juga kayaknya nih malam. Yang mau pesan baju adat dan sebagainya, atau yang boleh jadi mungkin ada di daerah lain yang mau pesan semacam oleh-oleh dari Luwu, silakan ke jalan apa lagi alamatnya Nila Art, Jalan Andi Kambo. Jalan di Kambo nomor 5B. 5B. Silakan para warganet yang mau menyewa dan sebagainya, silakan. Mantul di kecamatan. Oh, ya. Pencahayaannya, tidak apa-apa aja, Deng. Hanya itulah mantul. Malam ini kita lebih nyantai dan saya tahu kalau di Kedatuan agak resmi biasa, Deng, toh. Untuk pertemuan kita malam ini lebih nyantai. Nanti mudah-mudahan ada beberapa penciri yang akan diperlihatkan oleh, saya panggil Ki bagaimana, Deng? Kakak. Daengka terlalu anu tosing itu kalau kakak. Daengka Opuka. Kan orang biasa panggil Ki, ada yang bilang Oputari, ada yang bilang Opunila. Umumnya yang mana itu, Deng? Umumnya itu panggil kakak. Begini kalau napas orang muda di, ya oke. Muda begitu. Padahal dari segi usia deh. Oh, baik. Daeng mode saya, Daeng kan panggilan kakak juga dalam konteks bahasaku. Deng, saya mau membahas berkaitan. Jadi sebelum kita lebih jauh tentang motif dan sebagainya, pertanyaan sederhana saya adalah, apakah memang ada pakaian adat khusus? Jadi kan ceritanya Luwu itu sebenarnya yang bagaimana pencirinya, Deng? Karena malam ini kan kita bahas tentang pakaian adat Luwu. Apakah terjadi pergeseran secara umum dari sejarah yang dulu hingga hari ini, atau ada yang masih dipertahankan? Gambaran umumnya dulu, Deng. Pakaian adat Luwu itu umumnya yang bagaimana? Silakan, Deng, bercerita, Ki. Terima kasih. Pada malam ini saya diberi kesempatan untuk mungkin kurang lebih bercerita tentang bagaimana perkembangan memakai baju adat khususnya di Tanah Luwu sendiri. Berbicara tentang Tanah Luwu, kita berbicara tentang konteks di dalamnya yang terdiri dari 12 anak suku. Jadi di Tanah Luwu itu terdiri dari 12 anak suku. Nah, suku-suku di dalamnya ini yang antara lain ada Togi, kemudian Toraja, kemudian
Towotu, Torongkong, Torampi, Tolimolang, Toala, Mekongga, Padoe, Karunsie, itu semua memiliki ciri khas masing-masing. Nah, jadi 12 anak suku ini sesungguhnya memiliki pakaian adat masing-masing yang memiliki ciri khas tersendiri. Tetapi dalam catatan sejarah, cerita-cerita yang kita baca dalam buku sejarah, baik itu dalam bahasa tutur, orang-orang tua bercerita tentang kita, pakaian yang umum dulunya dipakai itu adalah baju yang dipakai pada hari ini, yaitu baju bodo. Kalau di Makassar disebut baju bodo, ya. Kalau di Bugis itu disebut dengan baju toko karena dia digerus. Jadi digerus. Kemudian kalau di Lu sendiri itu disebut dengan baju pokok. Pokok itu artinya pendek. Oh, baju pokok ya. Ya. Jadi kalau di Makassar itu disebut baju bodo. Baju bodo. Bodo Pendek. Itu artian bodo itu pendek. Pendek, ya. Ya. Kemudian orang Bugis menyebutnya toko. Jadi baju pendek yang digerus matojo. Jadi dia jadi pada dasarnya dulu bahan kain yang dibuat untuk baju bodo itu adalah bahan kain yang seperti kain kasa. Jadi bentuk lekuk tubuh itu nampak kelihatan. Nah, seiring waktu, seiring perkembangan zaman, ya tentu saja baju bodo itu tetap namanya baju bodo sampai hari ini. Modelnya segi empat, pendek. Setelah agama Islam masuk, dipengaruhi, kemudian ada yang disebut dengan baju. Jadi baju lakbu itu adalah tetap baju bodo, tetapi lengannya dipanjangkan karena semua sudah beragama Muslim. Oh gitu ya? Ya, jadi nanti juga saya perlihatkan bentuk-bentuk baju bodo itu yang seperti apa. Nah, untuk di Tanah Luwu sendiri, sampai pada hari ini, baju adat yang kita pakai itu masih beragam. Khususnya ketika ada acara-acara di keraton, di Istana Kedatuan Luwu, ketika kita mengundang para anak suku, Tomakaka, wilayah Lili, itu semua memakai pakaian adat masing-masing. Jadi orang Rongkong, Torongkong itu datang memakai busana kebesarannya dengan warna yang mereka pakai. Itu tergantung dari stratifikasi sosialnya. Kemudian orang Wotu, orang Padoe, orang Karunsie itu semua datang memakai ciri khasnya masing-masing. Tetapi induk dari pakaian adat itu sendiri adalah baju yang dipakai kurang lebih bentuknya seperti ini. Meskipun untuk perempuannya sudah mengalami pergeseran begitu besar karena mungkin adanya akulturasi budaya dari luar yang begitu cepat masuk. Nah, tetapi itulah kebesaran, itulah Tanah Luwu yang memiliki 12 anak suku dulunya. Jadi untuk pakaian adat itu sendiri ya tergantung dari asalnya dari mana. Itu yang saya lihat selama kurang lebih 8 tahun bergelut di dunia baju adat. Jadi saya itu pun di Palopo ini saya tidak pernah menyebut penyewaan saya itu baju bodo, bukan, saya cuma menyebutnya nila art karena itu adalah kreasi dari tangan saya. Baju adat nila art, jadi tidak terkontaminasi dengan penyebutan nila art baju bodo karena hari ini selera para perempuan-perempuan di Tanah Luwu itu sudah berbeda. Jadi bukan mereka tidak lagi mengandalkan baju bodo seutuhnya bentuknya. Mereka sudah tidak lagi bilang bahwa itu adalah baju bodo, tapi lebih kepada atasan, tunik, tapi tetap dipadukan dengan sarung sakbe, lipak sakbe. Yang juga sarung sakbe itu juga sudah banyak mengalami pergeseran nilai dalam bentuk corak dan warna. Kalau dulunya itu ada warna-warna tertentu yang dalam kondisi dia, tingkat kebangsawanan dia itu dipakai pada saat itu.
Tapi saat ini di Kedatuan Luwu yang merupakan keraton yang masih eksis sampai hari ini, warna-warna dan bentuk pakaian adat itu, baju bodo itu masih tetap kita pertahankan. Karena kami sebutnya bahwa Kedatuan Luwu itu adalah salah satu benteng terakhir pelestarian nilai adat budaya. Karena kita ketahui dari 3 kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan ini, Kedatuan Luwu itu eksistensinya sampai hari ini. Nah, itu pula yang kami usahakan ketika melakukan acara-acara di istana itu, baju bodo tetap kami pakai bentuknya tidak jauh dari pakemnya. Jadi tidak terlampau jauh dari pakemnya. Kalau dari segi bahan mungkin kita sudah berubah karena seiring perkembangan waktu, tapi kalau dari segi bentuk setidaknya nilai-nilai pakemnya itu tidak kami tinggalkan sama sekali. Mungkin seperti itu perkembangannya. Jadi nanti juga saya akan tunjukkan yang mana disebut dengan baju bodo, terus tingkatan warna yang ada di tangan Luwu. Karena masih saja, jadi warna-warna itu tetap dipengaruhi, mempengaruhi. Warna ya. Ya. Deng, yang saya mau tanyakan, mungkin kita ke Kedatuan dulu, Deng. Kan kita tahu di Kedatuan dia punya semacam strata, tingkatan. Apakah itu berpengaruh juga pada persoalan warna, Deng? Artinya kalau datu pakainya yang seperti ini, sampai ke bawah, bisa enggak itu dijelaskan, Deng, atau bagaimana? Ya. Silakan, Deng. Ya. Sejauh ini, ada acara-acara keraton yang dilaksanakan, baik itu dalam bentuk ritual maupun acara seremonial biasa, ada warna, ada tingkatan warna yang biasanya terjadi di dalam masyarakat. Untuk kenapa ada tingkatan warna, supaya ada pembeda antara Datu Luwu, raja, dengan yang lain. Jadi setidaknya ketika kita melihat beliau ada satu orang yang memakai warna baju yang tidak dipakai oleh orang lain, berarti kita sudah tahu bahwa yang mulia yang ini orangnya. Contohnya, untuk seorang Datu Luwu, warna tertinggi yang sering dipakai untuk busana adat. Biasa bukan, jadi ini terus untuk busana adat saja. Jadi yang dipakai oleh yang mulia Datu Luwu itu, yang paling sering itu adalah warna putih. Warna putih. Ya, jadi warna putih. Jadi tingkatannya juga itu ada beberapa pembeda antara jas tutup yang digunakan oleh yang lain. Jadi di sini ada contoh, saya perlihatkan. Di sini ada contoh, ini jas tutup untuk lelaki. Ini disebut jas tutup. Kalau dulu disebutnya jas tatutu. Oh, jas tatutu. Dapat. Jadi bahasa, kalau di Sulawesi Selatan sendiri itu disebut dengan jas tatutu. Kenapa disebut dengan jas tatutu? Karena mulai dari leher, mulai dari lehernya, ini ada ini dari atas, dari leher sampai full kancing ke bawah. Makanya disebut jas tatutu. Nah, beda kalau orang luar, luar Sulawesi, Jawa, Kalimantan itu biasanya dia terbelah di ini, tidak punya kancing di sini. Jadi, di sininya ya, betul. Itu mereka sebutnya beskap. Kalau di Sulawesi Selatan disebut dengan jas tatutu. Nanti bisa dilihat, di foto-foto, di film-film selebes itu kita lihat bagaimana bentuknya itu tertutup. Malah dulunya itu tak ada sekat seperti ini, jadi kancing semua turun. Nah, perbedaannya kalau untuk biasanya bangsawan menengah itu memakai kancing di bagian leher itu 2. Tapi kalau untuk gitu ya. Itu, tingkatan kancingnya itu ada 3. Jadi untuk di lehernya itu lebih tebal kerahnya. Kenapa?
seorang Datulu itu tidak boleh tunduk. Jadi kera di lehernya itu menopang lehernya supaya dia tegak. Oh, begitu maknanya Kak ya? Ya. Itu makna. Lanjut. Terus jas tutupnya itu memakai warna putih. Jadi ada beberapa tingkatan. Yang tertinggi itu adalah warna putih. Kemudian ada warna emas seperti ini, kuning emas. Ya. Kemudian hijau itu hijaunya itu hijau tidak biasa, jadi mirip hijau botol, tapi bukan hijau botol, mirip Tosca, bukan juga Tosca, jadi antara Tosca dan hijau botol. Itu disebut hijau dengan botol, oke. Ya, itu disebut dengan hijau datu. Nah, ada juga yang paling disukai dipakai, mungkin pada saat itu belum ada percampuran warna terjadi, biasanya Datulu memakai warna hitam. Nah, itu umum. Tapi warna hitam ketika dipakai juga ada pembeda karena dari kancingnya. Jadi kancingnya lehernya itu lebih tebal ke atas, jadi 3 tingkatan untuk sebagai pembeda antara jas tutut yang digunakan oleh Yang Mulia Datulu dengan yang lain. Nah, itu dari segi jas tutut. Saya mungkin mulai dari atas dulu, dari songkoknya itu. Ini ada songkok saya miliki. Ini adalah songkok recak. Ya, biasa. Oke. Bisa dijelaskan itu, Deng? Ya, ini adalah songkok recak atau songkok pamiring atau songkok tobone. Iya. Dari Bone biasa dapat. Iya. Nah, ini kalau Yang Mulia Datulu tingkatan pamiringnya itu di ini, yang disebut pamiring itu adalah ini. Kemudian untuk Datulu sendiri itu emasnya itu full sampai ke atas. Jadi biasanya hitamnya ini tidak kelihatan. Jadi full emas semua. Nah, pamiring ini, emasnya ini itu dilihat dari tingkatan darah bangsawan. Biasanya Dewan Adat 12 memakai seperti ini. Ini ketebalan pamiringnya 5 cm. Yeah. Ini dipakai oleh bangsawan menengah ke atas. Biasanya Dewan Adat 12. Dewan Adat 12 Kedatuan Luwu ini adalah menteri-menteri kabinet kalau dalam pemerintahan. Iya, kabinetnya. Ya. Jadi ini mempengaruhi juga dari jabatan yang dimiliki oleh seorang bangsawan di Tanah Luwu. Jadi ada tingkatannya, mulai dari 1 cm, 2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm. Itu tergantung dari akar kebangsawanannya. Dan jabatan adatnya. Nah, tapi untuk saat ini itu tak ada lagi pembeda antara Datulu dengan yang lain. Biasanya yang full juga itu digunakan oleh para pejabat-pejabat tinggi seperti Pak Wali Kota. Kenapa diberikan keistimewaan memakai seperti ini? Karena dia juga adalah seorang kepala daerah yang membawahi wilayah kota ya. Yang anehnya ketika tidak memiliki jabatan apa-apa, bukan juga bangsawan, tapi cari songkok yang emasnya full sampai ke atas. Dan itu saya sering jumpai hampir setiap hari, macam-macam tipikal lelaki yang datang pengen memakai baju adat. Biasanya songkok yang mereka cari itu yang sudah full ke atas. Nah, untuk perbedaannya, biasanya Datulu itu memakai pamiringnya itu emas murni. Oke. Jadi emas murni. Ya? Kalau sekarang meskipun sudah full emasnya pamiringnya, tapi itu bukan emas. Contohnya seperti ini. Ini kan boleh dibilang bahwa ini yang memakai adalah bangsawan tinggi, yang hampir darah. Yang hampir betul.
Nah, Iya, iya, iya. karena ini bahannya dari benang biasa, saya sudah tanya ke beberapa Dewan Adat 12 Kedatuan dulu. Saya Iya. bertanya, oh saat ini kan ini kita sebagai pelestari nilai-nilai budaya. Tak lagi seperti dulu yang kita ketahui bahwa yang berhak memakai songkok dengan ketinggian emas seperti ini hanya boleh dipakai oleh bangsawan tinggi. Tapi saat ini semua orang boleh memakai baju adat sebagai pelestari budaya. Nah, apakah masih boleh digunakan oleh mereka atau tidak? Jawabannya mereka, tidak apa-apa kalau emasnya itu bukan asli. Jadi ini hanya benang emas. Nah, ini hanya benang emas. Tetapi bagi lelaki juga perlu diketahui, meskipun itu hanya benang emas biasa, janganlah dipakai setinggi ini. Jadi nanti di kepalanya nanti agak tinggi ke atas kalau pakai seperti ini. Iya. Itu mungkin dalam tingkatan untuk songkok. Songkok. Ada lagi dari tingkatan itu, jadi sudah songkok bagi laki-laki. Iya. Terus baju sudah. Deng, sebelum dilanjut, Deng. Ya. Sebelum dilanjut, tentang warna, apakah memang ada pengklasifikasian kayak tadi yang kita jelaskan? Maksud saya, kira-kira kalau tingkatan ini warna ini, kalau ini tingkatannya warnanya ini, yang ya oke lah, kita sudah tahu bahwa sekarang konteksnya sudah banyak yang tidak menerapkan aturan main yang pernah diterapkan oleh kedatuan. Dulu kira-kira kalau misalnya yang kayak tadi, yang warna emas itu, kuning emas itu, kira-kira siapa yang pakai, Deng? Warna hijau siapa yang kuning lah misalnya. Ya. Ada dulu kan begitu atau gimana, Deng? Ya. Jadi yang saya sebutkan tadi itu adalah warna-warna yang sering digunakan oleh Yang Mulia Datu saja. Jadi yang gitu. itu adalah putih, Oke. ada warna kuning emas, kemudian hijau, dan kemudian hitam. Nah, hitam. Bagi Dewan Adat 12 atau bangsawan-bangsawan menengah ke atas, itu bisa memakai warna yang ketiga ini kecuali putih. Jadi putih itu kenapa putih itu hanya boleh dipakai oleh Datu saja untuk di tanah Luwu, karena itu adalah warna yang memang datang dari langit. Begitu menurut bincang-bincang beberapa ada 12. Saya waktu memulai penyewaan baju, membuat baju adat itu, saya bertanya dulu, belajar dulu, belum takut dulu membuat. Saya bertanya dulu ke mereka, kenapa warna putih itu tidak boleh digunakan oleh yang lain. Mereka menjelaskan bahwa putih itu adalah, kalau dalam bahasa daerahnya itu adalah darah takut. Putih itu adalah darah yang diturunkan oleh manurung, oleh Patotoe kepada Datu Luwu, mulai dari Datu Luwu pertama sampai pada hari ini. Jadi siapapun yang menjabat Datu Luwu itu hanya boleh dipakai warna putih. Begitu pula dengan permaisurinya. Permaisurinya juga boleh memakai warna putih. Kalau yang lain itu boleh. Dewan adat lain boleh memakai warna putih bajunya, tetapi atas perkenan dari Yang Mulia Datu sendiri. Jadi kemarin ada kejadian, ada seorang Dewan Adat 12 yang menikahkan putrinya. Kemudian Datu Luwu berkata ke beliau, pakailah warna putih. Karena besok akan menikahkan putrimu, dan kamu adalah dan kamu menjadi raja sehari. Jadi warna putih itu memang identik dengan Datu Luwu. Untuk Luwu sendiri, kalau di tempat lain itu putih itu tidak memiliki makna. Saya bertanya juga kepada budayawan yang ada di beberapa tempat, kalau di Wajo sendiri itu putih itu identik dengan warna baju inang pengasuh. Kalau di Makassar, Goa juga demikian, putih itu hanya dipakai oleh para pengasuh yang ada di istana. Nah, berbeda kalau di Tanah Luwu sendiri, putih itu identik dengan warna yang
tak ada percampuran darah. Memang benar-benar putih. Katanya darah takku istilahnya. Jadi putih itu adalah warna memang paling tertinggi untuk Yang Mulia Datululu, dan itu sering dipakai oleh beliau. Hampir nyaris semua baju adat beliau itu berwarna putih. Nah, untuk Dewan Adat sendiri yang lain boleh memakai warna yang lain seperti hijau dahu, warna emas, dan warna apapun itu boleh semua dilakukan, digunakan oleh Dewan Adat lain atau para bangsawan yang lain. Nah, mungkin seperti itu. Iya. Lanjut deh. Nah, kemudian setelah itu saya ada beberapa juga untuk pemakaian sarung buat laki-laki. Jadi semua, ya. Jadi tidak semua motif sarung itu bisa dipakai oleh laki-laki. Itu dulu. Kalau sekarang mah itu tergantung dari, biasanya kalau memakai baju adat itu ditentukan oleh warna pakaian bajunya. Istri, mau dipakein apa gitu. Jadi saya punya pengalaman, sering memiliki pengalaman di sini. Jadi kadang istrinya couple sama suami. Jadi dipilih sarung yang kembar. Nah, sebenarnya dalam foto-foto sejarah yang kita lihat itu ada perbedaan antara corak sarung laki-laki dan perempuan. Kalau untuk laki-laki sendiri itu selalu memakai kotak seperti ini. Oh, kotak, Deng. Iya. Oke. Ini disebut dengan baloreni, corak reni. Baloreni. Corak kecil. Jadi ini disebut dengan baloreni, balocadi kalau orang Makassar. Iya. Nah, jadi ini yang memang untuk laki-laki dipakai. Ini disebut baloreni. Jadi dulunya bisa dilihat foto-foto Pajungnya Andi Jema Datululu itu memakai sarung yang kotak-kotak seperti ini. Jadi beberapa foto-foto sejarah di buku-buku sejarah dijelaskan bahwa memperlihatkan seperti ini bentuk dari sarung untuk laki-laki. Coraknya begini. Kemudian ada lagi yang lain, coraknya lebih besar, disebut dengan corak tengah atau balok tengah seperti ini. Oh ya. Nah, ini disebut balok tengah. Ini bisa digunakan laki-laki atau perempuan. Iya, sering lihat juga perempuan. Lebih banyak sih perempuan karena apalagi warnanya kuning. Iya, ini sering digunakan juga oleh perempuan karena coraknya ini, lubangnya, kotaknya tengah, tidak terlalu besar, tidak terlalu kecil. Itu untuk pemakaian sarung. Nah, barangkali di pertemuan selanjutnya itu cara mengikat sarung mungkin akan kita bahas. Oh iya, lain waktu itu. Iya, jadi mungkin hanya bisa dipraktekkan bagaimana cara model laki-laki mengikat sarungnya, kemudian cara memasang ikat pinggang atau tali benangnya. Nah, contoh untuk Pak Bekeng, ada Pak Bekeng biasanya ikat pinggang. Ikat pinggang, ya. Ini ikat pinggangnya. Jadi memakai sarung untuk menguatkan ikatan sarungnya. Nah, ada maknanya tuh, Deng? Ini ada maknanya tuh? Ada. Jadi ya, dijelaskan, Deng. Dulu sebelum ada Pak Bekeng ini, sebelum Pak Bekeng ini dibuat oleh para Indo-Indo Bekting dulunya, Pak Bekeng ini tidak begini modelnya. Jadi yang mengikat sarung itu bukan seperti ini bentuknya, tapi dia seperti benang yang ditenun, disebut dengan tali benang. Jadi dia mirip seperti shawl yang kemudian dililitkan di pinggang. Jadi jadi sehelai kayak selendang itu dilingkarkan di pinggang untuk mengikat sarung. Itu disebut dengan tali benang. Jadi ada tuh lagunya yang Rito Sora Manak Mita Patenung Tali Benang. Jadi itu ada lagu di Bugis yang mengatakan seperti itu. Jadi tali benang itu memang ditenun sedemikian rupa untuk bisa menjadi pengikat tali pinggang untuk laki-laki.
Karena laki-laki dulunya itu ketika memakai busana adat itu diwajibkan memakai pusaka di pinggangnya. Jadi ada badi atau keris yang dilingkarkan, yang ditaruh di pinggang, dan tali benang inilah yang dipakai untuk memperkuat supaya tidak terjatuh. Nah, kenapa di Bugis Sulawesi Selatan sendiri, Tanah Luwu, dalam posisi pusaka, badik atau keris itu selalu berada di depan, bukan di belakang seperti orang Jawa. Iya. Kalau orang Jawa, kerisnya itu ditaruh di belakang. Di belakang. Kalau Sulawesi Selatan sendiri itu berada di depan, karena seorang laki-laki itu memiliki tanggung jawab besar. Jadi pusaka itu dijadikan sebagai sosok yang penuh tanggung jawab. Jadi apapun yang terjadi, badi itu dijadikan sebagai senjata untuk melawan apapun. Jadi mungkin seperti itu filosofinya, bahwa Pak Bekeng ini, ikat pinggang ini dijadikan sebagai penguat supaya pusaka yang ada di pinggang itu tidak terjatuh, ataupun sarung yang diikat itu tidak terjatuh. Jadi sebagai penguat, bukan sebagai gaya-gayaan yang terlihat sampai hari ini. Jadi laki-laki juga saya lihat memiliki selera tinggi dalam memilih seperti ini. Jadi banyak yang request sama saya, Bu, bikinkan yang seperti ini, modelnya seperti ini. Jadi bukan lagi maknanya sebagai penguat, tapi menjadi estetika, keindahan, kegahan. Katanya saya dulunya kan tali benang itu yang seperti tali benang saja diikat di pinggang. Kalau sekarang itu lebih ke keindahan, supaya tampak lebih rapi, lebih gagah. Itu saja sih kalau untuk laki-laki. Nanti kita juga akan praktekkan bagaimana mengikat sarung untuk laki-laki itu seperti apa, perempuan itu seperti apa. Mungkin di sini kita cuma jelaskan secara garis besar saja. Itu sudah untuk laki-laki. Jadi sebelum ke perempuannya, Deng, bisa dijelaskan makna motif dari yang kita buat itu, Deng? Motif-motifnya, misalnya yang kayak begini, apa kira-kira anunya? Jadi ini ada motifnya. Iya. Ini biasanya saya buatnya ini bentuknya seperti sulapa epak, model sa kalau dalam huruf longgar. Oke. Jadi huruf sa ini adalah bentuk salah satu simbol yang paling banyak digunakan oleh kita di Tanah Luwu. Jadi sulapa epak ini di mana-mana bisa didapati, baik itu di bangunan, di rumah adat, di Langkanae, di singgasana yang Mulia Datu, terus di simbol-simbol yang lain ada seperti tabere, kemudian di tempat tidur yang mulia juga selalu ada seperti ini. Jadi ini adalah model sulapa epak, memiliki 4 sudut. Jadi maknanya itu 4 sudut itu maknanya sebagai unsur penciptaan manusia yang meliputi air, udara, angin, api, tanah. Nah, kemudian untuk dalam segi kepemimpinan juga memiliki ini dipakai juga. Jadi 4 sudut ini meliputi kejujuran, kepintaran, lempuk geteng, terus kaya, banyak uang. Itu dimiliki juga ini 4 sudut ini, disebut dengan sulapa epak. Jadi simbol-simbol ini saya coba aplikasikan ke dalam bentuk Pak Bekeng ikat pinggang sebagai bentuk ciri khas kita di Tanah Luwu, bahwa sulapa epak itu adalah sebuah simbol yang begitu dijunjung tinggi. Ya itu saja sih ininya, maknanya. Saya juga ada beberapa buat di model-model lain seperti bentuknya sulapa papi jepu, tapi di sini tak ada contohnya, sudah habis dibeli orang. Yang ada Oh, ada motif bunganya juga Kak ya? Ada motif bunganya, jadi lebih ke estetika sih sebenarnya, lebih bagaimana keindahannya enak dipandang. Jadi laki-laki itu tidak seperti
model perempuan yang berjalan, ada ikat pinggang di pinggangnya, tapi lebih pada bagaimana ada gagahnya juga, ada indahnya juga. Kayak berwibawa kayak ya. Perlu. Jadi perlu nanti dicoba. Kita juga mungkin nanti untuk, saya sih punya cita-cita besar bikin sebuah pagelaran busana yang amin ya Allah. Bagaimana perjalanan baju bodo di Sulawesi Selatan, jadi mulai yang tipis kemudian berubah sampai hari ini. Itu sih cita-cita sih sebenarnya. Ya, amin. Insya Allah tercapai nih, Deng. Tercapai. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, itu mungkin secara garis besar untuk busana adat laki-laki. Nanti berarti ada lagi bisa sarung juga begitu, Deng. Saya potong Deng. Kak. Berarti sarung juga yang segi 4 tadi itu kurang lebih bermaknakan selapapa itu tadi. Apakah seperti itu atau memang makna kotak itu apa kira-kira, Deng? Ya, jadi kalau untuk laki-laki memang identiknya seperti ini kotak-kotaknya. Jadi biasanya di dalamnya itu ada hiasan seperti sobi seperti ini. Oke. Ya. Jadi biasa penenun membuatnya juga modelnya sulapa epak. Terus ada motif-motif yang identik seperti ada modelnya sak gelung segala macam, itu dari penenun juga. Jadi tapi kebanyakan sih modelnya sulapa epak itu model umum itu sulapa epak. Jadi memang untuk Sulawesi Selatan sendiri itu sulapa epak itu begitu dijunjung tinggi. Jadi setiap ada baik itu kain, tenunan, sulam segala macam itu bentuknya seperti itu model sah. Oke. Nice. Ya. Keren. Kemudian kita mungkin untuk laki-laki mungkin sudah kita ke ininya. Nah, ini lebih rempong lebih rempong nggak bilang orang. Ya. Karena perempuan. Kalau kita cuma berbicara tidak diperlihatkan itu sama saja tidak ada ininya kan. Jadi saya ke perempuan. Kalau untuk perempuan sendiri, untuk kalangan bangsawan. Oke. Di Tanah Luwu sendiri, kita berbicara Tanah Luwu, baju yang digunakan biasanya dalam acara ritual itu, bagi perempuan, istri yang mulia Datu Permaisuri, atau yang mulia Datu Luwu sendiri adalah seorang perempuan. Karena dalam sejarah susunan raja-raja Kedatuan Luwu dari mulai pertama sampai ke 41 itu sekarang ini itu banyak dihiasi oleh perempuan, Datu Luwu perempuan. Jadi warna-warnanya itu lebih ke warna-warna memang perempuan. Contohnya deretan warna paling pertama tertinggi untuk perempuan dewasa di Tanah Luwu itu adalah warna ungu. Warna ungu itu ungunya mirip warna terong, buah terong. Tapi agak lebih mudah sedikit lagi, lebih cerah. Mau juga mirip, disebut juga ungu violet juga bukan. Jadi memang aneh. Orang dulu menyebutnya dengan kamungku. Nah, saking tertingginya warna ungu itu di Tanah Luwu, itu memiliki memiliki bendera sendiri yang memang bersenjata ungu. Jadi ada warna yang dipegang oleh seorang Dewan Adat 12, dan biasanya yang menjadi Dewan Adat 12 yang Opu Kamumu ini adalah seorang perempuan. Jadi disebut dengan bendera Telue. Bendera Telue itu memiliki 3 bendera, 3 pataka masing-masing. Beliau adalah Dewan Adat 12 Kedatuan Luwu, yaitu yang pertama adalah Opu Andre Guru Aturiolong, kemudian Andre Guru Pampawaeku, kemudian Andre Guru anak Karung. Ketiga, Dewan Adat ini memiliki bendera masing-masing, memiliki pataka masing-masing. Nah, salah satunya Andre Guru anak Karung ini memiliki pataka yang disebut dengan Kamumu'e. Itulah bendera yang berwarna ungu. Nah, makanya ungu itu untuk baju adat
identik sama perempuan bangsawan di sana dulu. Oke. Jika ada seorang perempuan memakai warna ungu dalam sebuah acara, biasanya dalam pernikahan, biasanya yang orang-orang tua kita yang memang bangsawan itu selalu memakai warna ungu. Itu sebenarnya untuk memperkuat identitas diri bahwa kita ini adalah bangsawan. Contoh warna ungu itu adalah ini. Oh, jenis ungu ini, Deng? Ya. Inilah yang disebut dengan baju bodo. Inilah yang disebut. Oh iya. Jadi bentuknya lengannya itu ini, jadi dia tipis mirip dengan kain kasa. Oke. Nah, ini sudah digerus, ini sudah ditoko melalui proses gerus sehingga dia kaku. Kalau orang sini menyebutnya matojo. Nah, Oke, matojo ya. Dengan baju bodo, segi 4 saja nih, segi 4 tidak ada lekukan sama sekali. Oh begitu, Deng. Tidak ada lekukan sama sekali. Jadi dari mulai ketiak sampai bawah itu lurus saja. Inilah yang disebut dengan baju bodo. Baju bodo, baju toko atau baju koko kalau orang dulu. Iya. Bentuknya segi 4. Nah, dari waktu ketika agama Islam sudah masuk itu akhir abad 16, awal abad 17 itu, baju bodo kini mulai mengalami perubahan sedikit dari lengan. Jadi lengannya itu ditambah kain lagi, tapi tetap ini harus terpotong. Jadi di sini ada jahitan, ada potongan, kemudian disambung sama kain lain atau kain yang sama dengan ini sebagai sambungan dari untuk menutup aurat. Nah, inilah yang disebut dengan baju bodo, baju toko atau baju koko. Ini adalah warna urutan pertama tertinggi. Ada lagi yang tinggi juga yang hanya boleh dipakai oleh permaisuri, cening, luwu, dan putri-putrinya, yaitu warna ini, putih. Tapi tidak terlalu putih sekali, Deng. Ya, putih, tidak terlalu putih, seperti brown and white. Oh, menuju ke kuningan ya? Ya, ini brown and white. Jadi ini baju bodo juga, baju bodo asli. Ini digerus pakai tepung kanji, kemudian dicampur sedikit madu biar lebih mengkilap. Ini warna putih. Kemudian tingkatan yang kedua yaitu warna hijau datu. Sama dengan yang tadi, Deng? Iya, sama dengan yang tadi, warna hijau. Jadi warna hijau datu ini adalah, kenapa disebut dengan warna hijau datu? Karena memang hanya datu yang boleh pakai pada waktu itu. Nah, kalau sekarang kan semua udah pakai. Nah, kemudian sebenarnya ada lagi satu untuk warna bagi perempuan yang belum menikah. Kalau dulu disebut warna lango-lango, atau dia lebih pink, ada ke pink, terus ke maron. Kalau sekarang itu mungkin disebut maron, warna apa, burgundi atau apa, yang jelas itu namanya lango-lango. Jadi itu adalah warna pink yang begitu terang yang hanya boleh dipakai oleh seorang perempuan yang belum menikah. Yang belum menikah. Ya. Oke. Jadi itu adalah warna-warna. Nah, itu dari segi baju bodo. Ini sudah baju bodonya. Kemudian kita ke aksesoris yang lainnya. Nah, dulu pakai baju bodo, karena itu kan terbuka. Jadi setelah agama Islam masuk, dulunya kan sebelum agama Islam masuk itu baju bodo dipakai, tidak, perempuannya itu kelihatan lekuk tubuhnya. Oke. Tidak pakaian dalam, Deng, Di? Tidak pakaian dalam. Jadi Oke. Jadi apa isi di dalam baju itu udah kelihatan semua. Jadi laki-laki itu dulunya enak bisa melihat gratis yang gitu-gituan. Jadi kalau sekarang seiring waktu sudah tidak lagi. Jadi kadang kalau kita pakai ini, kita pakai manset dulu di dalamnya.
Iya, Atau mindset. Oke. kalau mau lebih praktis, kain ini sudah dilapisi dengan furing kain, jadi Oh, disambung iya, iya. modelnya. Nah, supaya jadi setelah agama Islam masuk pada akhir abad 16 dan awal 17 itu, supaya ketiak tidak kelihatan. Iya. Nah, ini adalah simak, Iya, iya. simak tayak. Simak ya. Oke, oke. Terus? Jadi dari baju bodo itu ada ikatan di lengan. Nah, tidak disebut baju bodo kalau tak ada yang seperti ini. Baju bodo itu tidak bisa disebut baju bodo kalau tak ada pengikatnya lah seperti ini jika aksesorisnya semua dipakai. Beda kalau biasanya orang pakai baju bodo tanpa aksesoris. Itu dulu-dulu biasanya para perempuan-perempuan di Sulawesi Selatan umumnya itu memakai baju bodo polos itu biasanya sehari-hari, melakukan aktivitas sehari-hari, jalan-jalan memakai baju bodo tanpa aksesoris. Nah, kalau untuk semua memakai aksesoris ini memakai simak tayak. Oke. Nah, simak. Ini sudah selesai. Kemudian saya ke bagian kepala. Oke. Kepala lagi. Bagian kepala ada juga beberapa hal. Yang gelang tadi, Deng. Yang gelang. Yang gelang. Iya. Nah, ini gelangnya. Iya. Ini disebut dengan Lola. Lola. Orang lebih mengenalnya Lola pada hari ini. Tetapi kalau dalam Ilagaligo, jadi di bukunya Bang Alvin kemarin itu ada yang disebut dengan Kalaru. Kalaru itu adalah gelang seperti ini. Jadi Kalaru itu nama lain dari Lola. Iya. Nah, saya beberapa kali menemukan bahasa Kalaru di novelnya Bang Alvin yang itu ada disebut dengan Kalaru. Inilah yang disebut Kalaru. Nah, Lola inilah yang gelang yang paling, yang modelnya seperti ini, aslinya seperti ini. Nah, yang asli sekalinya itu begini modelnya. Beda memang di bahan dasarnya apa itu, Deng? Ini kuningan. Oh, kuningan. Tapi selalu memiliki rongga kosong di dalamnya. Jadi seperti ini tuh ada rongga di dalamnya, di tengah-tengahnya ini. Jadi seperti ini. Laki-laki juga punya ketika memakai aksesoris. Laki-laki itu biasanya dia seperti ini nih. Dia ada naga ujungnya. Ini disebut dengan poto naga. Iya. Jadi nama lainnya Lola itu Lola, orang Makassar menyebutnya Lola. Kalau orang Minang disebut poto, Kalaru. Nah, inilah poto naga. Poto itu gelang. Kalau Makassar ponto, gelang. Iya. Jadi ponto. Kalau di Tanah Luhur disebut dengan poto atau Lola. Modelnya seperti ini. Nah, kemudian kita melanggar ke kepala untuk perempuan. Kepala, oke deh. Ada beberapa jenis ini. Ada pembeda antara model rambut perempuan yang sudah menikah dan belum menikah. Itu jadi bedakan ya. Jadi warna lango-lango tadi nak pakai yang belum menikah. Oke. Kemudian ada di kepala, jadi model sanggul itu ada jenis. Yang pertama itu model sanggul itu namanya simpolong tetong. Simpolong tetong itu biasanya yang berdiri di belakang. Biasanya itu digunakan ketika ada upacara-upacara pernikahan. Jadi biasanya mempelai wanita dipakaikan simpolong berdiri, kemudian dipakai patepo itu bando, kurang lebih begini. Itu ada hitungannya, Deng? Selalu ganjil. Jadi berapapun itu selalu ganjil. Biasanya terdiri dari 21, 19, 21, 23. Nah, ini disebut dengan patepo. Patepo itu bando. Bando, jadi biasanya di belakang itu ada simpolong tetong namanya. Nah,
Itu untuk simpolong totong itu untuk perempuan sebelum menikah. Oke, 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 oke. Jadi biasanya simpolongnya itu biasanya dipakaikan pinang goyang. Jadi ada pinang goyang. Yang bagaimana lagi tuh? Biasanya ada pinang goyang. Jadi biasanya simpolong itu dipakaikan pinang goyang seperti ini. Jadi jumlahnya itu 3 sebelum menikah, sedangkan 2 sesudah menikah. Oh, jadi di sini bisa ditahu mana yang sudah menikah, mana yang belum. Jadi di atas kepalanya itu biasanya ada 3 bertengger, itu berarti belum menikah. Kalau 2 sesudah menikah atau 1 sesudah menikah. Artinya sudah ada yang punya. Iya, itu membedakan. Iya. Nah, kemudian ada biasanya bunga digubah di kepala. Itu warna bunga tidak boleh lebih dari 3 warna. Misalnya seperti ini. Jadi biasanya ada bunga. Iya. Di belakang ditaruh. Entah itu di mana. Yang jelas bunga digubah. Dulunya orang-orang pakai bukan bunga plastik seperti ini, tapi diambil langsung yang mekar, biasanya mawar, itu ditaruh di kepala. Itu tidak boleh lebih dari 3 warna kalau belum menikah. Kalau sesudah menikah, boleh 1 warna, boleh 2 warna. Itu untuk yang sudah menikah. Kalau untuk belum menikah, itu tidak boleh lebih dari 3 warna. Bunga digubah di kepala. Nah, kemudian ada lagi simpolong bentuk rambut bagi yang sesudah menikah, yaitu simpolong pele namanya. Jadi dia melebar. Jadi biasanya mirip-mirip pakai konde sih sebenarnya, tapi rambut yang konde besar, ya. jadi besar. Nah, itu namanya simpolong pele. Simpolong pele. Jadi itu untuk perempuan dewasa yang sudah memiliki anak. Jadi biasanya kepalanya agak besar, itu kayak dibesar-besarin. Nah, tapi seiring waktu itu tidak lagi digunakan bagi menikah atau sesudah menikah. Kenapa? Karena itu tergantung dari vibes selera masing-masing orang. Karena biasanya orang, mau kak saya rambutku dikasih begini, aku suka dikasih begitu. Jadi itu tergantung dari selera sih sebenarnya. Bukan lagi seperti orang dulu, ya kalau belum nikah ya begini modelnya, harus begini. Sesudah menikah begini. Nah kalau sekarang sudah pergeseran nilai itu sudah terlampau jauh. Tapi kita tidak bisa menyalahkan apapun. Jadi itu dari bentuk kepala. Kemudian ada di telinga, anting. Iya. Penasaran juga saya nih. Jadi ada anting. Nah, anting itu juga ada 2 macam. Tergantung dari yang belum menikah atau sesudah menikah. Kalau yang sudah menikah, kalau yang belum menikah biasanya dia pakai anting seperti ini tuh yang menjuntai turun. Iya. Jadi dia menjuntai turun. Kalau sudah menikah itu biasanya pakai seperti giwang, sunting atau apa ya istilahnya. Jadi dia itu seperti tak ada jumbenya, tidak boleh memakai jumbe ke bawah. Jadi mirip seperti giwang, tapi modelnya besar. Jadi bentuknya besar. Nah, itu disebut dengan bangkara. Jadi ada disebut dengan bangkara. Biasanya tidak lagi menjuntai tapi besar di telinga. Itu perbedaannya yang sudah. Jadi kalau belum menikah ya ini tergantung sih besarnya. Yang penting dia menjuntai. Ya. Itu di kepala. Itu di kepala. Iya. Nah, ada lagi yang paling menentukan di dalam berbusana adat bagi perempuan di Tanah Luwu, yaitu di bagian leher. Di bagian leher itu ada 3 tingkatan. Jadi di bagian leher itu ada 3 tingkatan dipakai. 3 tingkatan itu juga ada hubungannya dengan kosmos di Lagalibo, yaitu dunia atas, dunia tengah, dunia bawah. Jadi
dalam pos-pos itu jadi ada 3 tingkatan. Nah, konon, bukan lagi konon, ini menurut dalam lontara biasa dibaca, bahwa perempuan dulunya dalam berbusana adat itu yang paling dilihat pertama kali itu adalah bagaimana jenjang lehernya. Jadi ada lehernya. Jadi sekarang ini kalau kita berbusana adat, ketika kita sudah menutup aurat seperti ini, itu sudah tidak ada lagi yang dilihat karena leher itu sudah tidak kelihatan. Padahal kalau di Tanah Luwu sendiri, tingkatan yang paling penting dalam berbusana adat bagi perempuan itu dilihat dari bentuk lehernya. Nah, tingkatan yang pertama, ada tingkatan pertama. Iya. Penasaran saya. Ada yang disebut dengan mastura. Jadi mastura itu biasanya ini dilekatkan di leher. Jadi ini tingkatan pertama ini ya. Mastura. Jadi dia mastura itu adalah penutup leher yang disebut dengan edda. Jadi ada disebut dengan edda, bahasa Bugis Purba disebut edda. Edda itu adalah ada lubang-lubang di sini yang kalau kita menelan. Iya. Ini. Ada kayak lubang kecekungan di sini. Iya, betul, Deng. Itulah yang ditutupi. Makanya mastura itu kalau bahasa Bugisnya disebut dengan pasampo edda. Jadi biasanya dilekatkan dan menutupi itu. Menutupi lubang-lubang cekungan yang ada di leher. Ini disebut pasampo edda. Ini tingkatan pertama. Oke. Tingkatan pertama. Kemudian ada tingkatan kedua. Tingkatan kedua itu adalah disebut dengan geno si batu. Ini disebut dengan geno si batu. Nah, jadi kelihatan satu aja nih. Agak gelap kayaknya ya. Nih. Kentara. Jadi dia berada pas di bawahnya mastura tadi. Hanya satu. Ini geno si batu. Nah, geno si batu ini biasanya dipakai oleh perempuan yang sudah menikah. Ini dipakai oleh perempuan yang sudah menikah. Beda sama perempuan yang belum menikah. Kalau perempuan yang belum menikah, ya, jadi tetap jadi orang yang perempuan yang belum menikah juga wajib memakai mastura sama dengan yang sudah menikah. Nah, kalau di bagian leher, perbedaan perempuan yang sudah menikah dan belum menikah itu adanya di sini. Kalau yang sudah menikah biasanya memakai geno si batu ini. Satu, geno si batu itunya kalung tunggal. Namanya artinya. Nah, ini sesudah menikah. Kalau sebelum menikah, itu memakai genokiana namanya. Genokiana itu yang banyak seperti ini. Genosiana, Dendi? Ya, genokiana. Oh, kiana. Oh ya, lanjut. Nah, genokiana itu artinya kalung yang banyak, yang beranak. Nah, ini dipakai biasanya belum menikah, perempuan yang belum menikah. Nah, ini disebut genokiana, tingkatannya sama dengan geno yang si batu ini, yang satu ini. Ini yang belum menikah, ini yang sesudah menikah. Kemudian, tingkatan yang terakhir itu pakai kalung panjang seperti ini, tingkatan terakhir. Jadi, mulai dari mastura, pasampo edda, kemudian yang kedua geno si batu, kemudian ada kolara. Kolara. Ini disebut dengan kolara. Ya. Jadi ini kalung panjang. Jadi 3 tingkatan. Jadi semua ini adalah syarat berbusana adat dulu bagi perempuan. Iya. Nah, sudah jelas nih toh, 3 tingkatan dari mulai leher, kemudian di bawah, bagian bawah, kemudian kalung kolaranya. Itu 3 tingkatan. Nah, di leher. Ya. Kemudian model sarungnya. Ah, ini penting juga ini, Deng. Apakah lebih ribet dari laki-laki? Kalau untuk perempuan, model sarungnya itu coraknya lebih besar. Oke.
Jadi model kotak-kotak sarungnya itu dia lebih besar. Lebih besar ya? Iya, iya, Ya. iya. Jadi perbedaannya dengan ini dia lebih kecil, ini besar. Jauh. Jauh. Ini besar sekali lubangnya. Kalau orang Bugis sebutnya malobang. Lubang. Malobang atau corak lebak. Kalau orang Makassar bilang corak lebak. Corak lebak itu artinya kotak besar, coraknya besar. Kotaknya ini loh, bentuk kotaknya besar. Nah, kemudian kalau orang di sini bilangnya balo lebak, balo lubang besar, lubang. Iya, iya, iya. Ini perbedaannya. Kemudian ada juga dari model sarung yang dipakai, cara pemakaiannya itu ada pembeda antara belum menikah dan sesudah menikah. Jadi ada yang disebut mengikat sarung itu istilahnya makiking, disebut dengan makiking. Makiking itu adalah sebuah proses ikatan pada sarung untuk perempuan. Makiking itu biasanya diikat ada yang di kiri dan ada yang di kanan. Di kiri itu sebelum menikah, kemudian di kanan sebelum menikah. Kalau laki-laki ikatannya kan selalu di tengah. Kalau laki-laki. Kalau perempuan itu berpindah sebelum menikah di kiri, sesudah menikah di kanan. Nah, biasanya ada yang bertanya, sering sekali bertanya biasanya kalau ada ini. Kenapa bisa berpindah? Kenapa bisa berpindah kiri ke kanan? Kenapa berpindah ke kanan? Karena kita sudah memiliki pendamping. Kita sudah memiliki perempuan, kita sudah memiliki suami, di mana ketika kita sudah berjalan di sampingnya, kita selalu berada di posisi kiri. Iya. Jadi ketika kita berjalan bersama suami kita, itu selalu kita berjalan di sebelah kiri beliau. Nah, jadi kenapa berpindah dari kiri ke kanan? Itu artinya bahwa itu adalah penghormatan yang kita letakkan pada diri kita sendiri sebagai perempuan yang sudah memiliki suami. Nah, terus ciri khas yang paling mendasar pakai sarung itu yang paling unik adanya di Sulawesi Selatan, cara pakai sarungnya. Nah, itulah beberapa contoh bagaimana nenek moyang kita membuat sebuah simbol agar bisa kita kenali. Kalau dulunya perempuan itu berjalan mungkin dengan memakai sarung yang letaknya sebelah kiri, berarti laki-laki bisa melihat, oh ini belum menikah dari jauh. Kalau sudah ke kanan, oh jangan diganggu, sudah menikah. Jangan diganggu, ya, ada yang punya. Nah itu mungkin jadi nenek moyang kita lebih selektif dalam hal itu, menciptakan sebuah simbol-simbol agar dikenali, jadi tak ada lagi teguran, tak ada lagi apa, jadi bisa dilihat, oh yang datang kemari jalan ini seorang putri, warna bajunya, wah seorang bangsawan. Nah itu yang terjadi pada dahulu. Kalau sekarang tidak tahu mana perempuan yang belum menikah, mana sudah menikah, mana janda, semua sama. Jadi semua sama, dan pergeseran nilai-nilai busana adat di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Palopo sendiri, itu begitu berubah drastis. Kenapa? Karena orang tidak lagi menjunjung tinggi sebuah kepakeman busana adat, khususnya yang perempuan. Kalau laki-laki sih tidak terlalu jauh. Kalau perempuan itu sudah begitu jauh, karena saya bergelut di situ, saya tahu selera-selera yang paling krusial itu ketika ada seorang customer yang datang, saya mau sewa baju bodo lengan panjang. Kita mau menjawab apa? Sementara baju bodo itu artinya pendek. Nah, kalau di sambung saya mau sewa baju bodo lengan panjang, artinya baju bodo pendek lengan panjang. Maksudnya seperti apa? Es teh panas. Ya. Bilang ke es teh panas, es teh baru panas juga nebusan. Iya, seperti es teh panas. Gitu. Seperti itu. Nah, kadang juga datang, saya mau sewa baju bodo modern.
kita bingung. Saya di sini bersama adik tak, Iya. itu kadang jengkel dengan ini. Bukan karena kita juga mengerti, karena mereka itu awam, tidak tahu. Jadi tidak ada edukasi tentang hal ini, terutama bagi yang membuka usaha penyewaan baju bodoh. Sebaiknya mungkin dinas-dinas terkait yang ada di Kota Palopo, dan saya juga besar harapannya bagi PGSD di Cokro, di Uncokro untuk memberikan apa ya, semacam edukasi tentang apa sih sebenarnya baju adat kita yang disebut baju bodoh itu seperti apa, supaya ketika mereka mau memakai baju itu tahu esensi dari pakaian yang saya pakai ini seperti apa sesungguhnya. Jangan asal pakai mentang-mentang yang dipasangkan itu adalah sarung sabbe, sarung sutra, maka itu disebut baju bodoh. Itu bukan. Contoh juga ada yang datang bertanya, boleh mau cari baju bodoh modern, baju bodoh tunik. Kemarin baju bodoh tunik itu dia minta, ada nggak yang model tunik? Saya bagaimana bisa baju bodoh itu disebut tunik? Mungkin tunik itu kan panjang, hampir seperti gamis. Nah, baju bodoh yang disebut tunik itu bagi saya sudah sangat jauh melampaui ini tentang busana adat di Kota Palopo. Tentu saja juga saya berharap bagi Dinas Kebudayaan, Dinas Pariwisata, agar suatu hari nanti semua penyewaan baju bodoh yang ada di Palopo itu dikumpulkan, terus diberikan edukasi sebelum kita terjun ke dunia itu, ke dunia membuat baju adat, itu kita membekali diri dengan ilmu jenis-jenis baju apa yang mesti digunakan. Jadi pisahkan baju bodoh itu seperti apa. Contoh kalau saya sih di sini lengkap. Orang mau sewa baju bodoh asli ada, yang tidak diapa-apain seperti ini, yang masih digerus. Toko saya punya. Kemudian baju bodoh yang sedikit lebih ditambah detailnya, diberikan payet, tapi tetap segi 4. Tapi ada action modernnya sedikit karena kita sekarang sudah berada di era modern. Jadi ada payet, tapi tidak jauh dari pakemnya, tetap segi 4. Kemudian ada baju lakbu yang model pakai sambungan tangan. Jadi baju bodoh itu tidak pernah memiliki kerung lengan sesungguhnya. Jadi baju bodoh itu tetap dia nyambung. Jadi tetap segi 4 dasarnya, jatuh sambungannya di sini, itu tak pernah ada seperti baju ini yang punya kerung lengan itu, baju bodoh tidak pernah ada seperti itu. Itu disebut dengan baju lakbu karena dipengaruhi oleh baju-baju yang Melayu yang dibawa dulu masuk ke Makassar, makanya disebut dengan baju lakbu. Baju lakbu itu adalah baju kurung. Nah, baju kurung yang tidak memiliki lekukan tubuh, jadi polos aja turun, itu disebut dengan baju lakbu. Nah, itu mungkin yang bisa saya ini. Atau ada lagi yang mau ditanyakan? Banyak ya, Deng. Tapi wow. Aduh, tinggal 6 menit. Saya tiba-tiba teringat dengan tukang cukur, Deng. Tukang cukur itu justru mengedukasi betul orang yang datang mau cukur, khususnya laki-laki. Biasanya kan ada orang bilang, tolong cukur saya seperti ini. Pada hakikatnya bisa saja tukang cukur memberikan Anda dengan cukur seperti yang Anda minta, tapi dari segi muka Anda itu tidak cocok. Ya. Sama dengan kasus tadi, ternyata orang terlalu memaksakan diri menggunakan baju bodoh tapi yang panjang. Loh, gimana logikanya ya? Ya, saya sudah membayangkan itu bagaimana sering berhadapan sama orang-orang yang biar dijelaskan mungkin tetap ngotot. Ya. Tapi menarik. Ini semacam edukasi yang luar biasa. Apa kira-kira lagi, Deng, yang merupakan warna tersendiri dari pakaian adat Luwu misalnya? Nanti kita berbicara tentang Deng, di patakannya Luwu, karena banyak sekali ternyata ini baru pakaian, termasuk menjelaskan kenapa kemudian laki-laki tidak dibedakan, Deng.
pakaiannya mereka antara yang sudah menikah dengan belum. Pada perempuan jelas. Jadi kalau ada yang bertanya, kenapakah harus dibedakan antara yang sudah menikah dengan yang belum menikah? Supaya mempertegas bahwa orang ini sudah ada yang punya, dan tolong jangan coba-coba ganggui. Karena kalau Anda ganggui, sama dengan Anda bikin masalah itu. Woi, ternyata ada pembedaan begitu, Deng Di. Itu Silakan. pertanyaan yang luar biasa bagus. Kenapa dulunya perempuan itu diberikan pembeda belum menikah dan sesudah menikah, sedangkan laki-laki tidak? Iya. Ya, karena dari catatan sejarah yang tertulis maupun cerita-cerita tutur yang didengar oleh dari orang-orang nenek-nenek kita, orang-orang tua kita, laki-laki itu tidak ada pembeda karena memang laki-laki dipersiapkan itu memiliki banyak perempuan. Oke, paham. Jadi tak ada simbol yang terlihat. Jadi laki-laki mau sudah menikah atau belum menikah itu tak bisa dibedakan. Tak ada yang seperti perempuan bahwa dari segi mengikat sarungnya ada di sini, ada di sini. Kalau laki-laki tidak, karena hubungannya adalah memang laki-laki itu tidak dipersiapkan untuk seperti perempuan yang cuman satu aja. Kalau laki-laki itu malah dulu, kenapa bangsawan itu semakin hari semakin besar, ada di sini, kok di sana Andi, di sini Opu, di sini Andi. Itu kan orang tuanya dulu itu menikah itu banyak kali. Nah, jadi laki-laki itu memang dipersiapkan untuk memiliki banyak perempuan, memiliki banyak istri. Dan itulah pada masa itu, pada masa itu, makanya tidak ada simbol-simbol yang diberlakukan bagi laki-laki yang belum menikah atau sudah menikah. Beda sama perempuan, karena memang perempuan itu dijadikan sebagai pilihan bagi laki-laki. Itu mungkin jawaban yang paling ininya. Terjawab, Deng. Nanti saya cari lagi. Nanti kayaknya memang begitu deh. Lagi, iya, karena dari banyaknya bacaan-bacaan yang dibaca, saya juga dari dulu banyak mencari kenapa sih hanya perempuan yang dijadikan sebagai objek dalam hal berpakaian busana adat ini. Kenapa laki-laki tidak? Kita tidak tahu laki-laki yang datang ini sudah menikah atau belum. Ya karena memang itu dipersiapkan untuk itu. Dan banyaknya terjadi, ada politik-politik ranjang yang terjadi pada zaman dahulu. Meskipun bermusuhan, tapi karena ada politik yang mereka bangun, mereka saling menikahkan anak supaya lahirnya nanti itu menjadi keturunan yang memiliki darah bangsawan tinggi. Nah, jadi seperti itu. Jadi dulunya para bangsawan itu malah nyaris tidak ada yang memiliki hanya satu istri. Pasti lebih. Ada yang Saweri Gading saja memiliki istri. Luar biasa. Kemudian ada ini yang memiliki 180 istri malah, dan itulah yang beranak pinak sampai hari ini kita ada sampai hari ini. Dan itu dianggap biasa pada masa itu, Deng Di? Iya, itu dianggap biasa pada waktu itu. Karena memang perempuan selalu rela untuk mau jadi yang kedua, ketiga, keempat, karena ada politik itu untuk menaikkan derajat darah dari anaknya sendiri nantinya. Jadi kadang pernikahan itu dijadikan sebagai cikal bakal pemimpin raja selanjutnya. Jadi pertemuan darah antara misalnya dari Raja Bone, Sopeng, kemudian ditingkahkan ke Luwu, Datu Luwu. Itu semua adalah politik yang untuk menaikkan darah kembali, jadi matasak kembali, matang kembali, jadi raja kembali, dan itulah yang turun-temurun terjadi dilakukan. Dan sampai hari ini juga masih ada keluarga yang menjodohkan sepupu sekali, itu karena darahnya itu tidak keluar. Itulah maksudnya. Jadi kenapa perempuan menjadi pilihan itu, laki-laki selalu. Barangkali itu yang keren. Jawaban paling Iya. Saya membayangkan orang-orang dulu itu, Di. Jadi tolong pejuang feminisme
kita berbicara konteks dulu ya. Kita tidak berbicara hari ini. Kita menggambarkan tentang eh, penggambaran bagaimana konsep pemahaman orang terdahulu dalam memahami kenapa laki-laki tidak diberikan batasan dalam berpakaian. Maksudnya tidak ada bilang kalau yang sudah menikah seperti ini, yang belum seperti ini. Iya. Karena seperti yang digambarkan tadi. Iya, begitu jalan ceritanya ya. Iya. Kayaknya butuh waktu penjelasan tentang Pataka dengan Pranata ini, Deng. Iya. Apa ya? Dan Adilan berbicara waktu. soal ini, Ya, berbicara ya. soal ini itu sesungguhnya sampai subuh tidak bakal habis. Nah Karena itu. sampai subuh tidak bakal habis karena sesungguhnya dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut itu sesungguhnya memiliki makna yang besar. Cuman mungkin jamnya mungkin nanti masih boleh ditambah. Iya, nah. Kalau yang lain kali itu kita bisa kenapa bentuknya seperti ini, bentuknya seperti ini, itu semua ada kajiannya masing-masing dan itu tergambar dalam naskah Ilagaligo yang dalam tulisannya bukunya Bang Alvin juga sudah dijelaskan dalam berkali-kali bagaimana prosesi pernikahan, bagaimana di dalamnya, dan itu semua ada dalam aksesoris dan busana adat yang dipakai pada hari ini. Jadi dalam waktu luang mungkin bukan hanya di sini, kita bisa sharing, belajar sama-sama. Insya Allah, Deng. Banyak sekali. Ya. Banyak sekali. Nah, ini sebenarnya untuk diri juga. Jadi kita dalam berbusana adat ketika kita mengetahui tentang kaidah warna-warna, jadi kita juga tahu, minimal kita tidak harus orang semua tahu. Minimal untuk diri saja kita sudah tahu bahwa kita akan menghadiri sebuah acara apa, kita sudah tahu warna yang saya pakai ini ada ini. Warna paling aman. Nah, sama juga ketika ritual istana dilakukan. Saya pribadi ketika mau memakai baju itu lihat dulu warna apa yang dipakai sama permaisuri, kemudian putra-putrinya. Nah, itu kami biasanya memakai baju bodo warna yang aman, yang tidak dipakai oleh mereka. Yang tidak dipakai. Itu merah kami pakai, kemudian warna biru, itu semua aman. Jadi tidak ada yang menegur. Biasanya dulu kalau ada seorang perempuan datang memakai busana biasanya warna hijau datu, itu langsung ditanya siapa orang tuamu. Itu dulu, itu dalam kalangan istana. Memakai warna baju ungu, kemudian tidak ditahu identitasnya, itu akan ditanya langsung. Orang tuamu siapa, ibumu siapa, sampai bisa pakai baju berwarna itu. Nah, karena sekarang ini masih ada datu luwu, maka otomatis nilai-nilai itu masih kami jaga sebagai orang yang ada dalam istana. Tapi biasanya yang masuk itu selalu pakai warna begini. Mungkin ketidaktahuannya mereka, atau mereka juga menganggap bahwa saat ini tak ada lagi raja di muka bumi ini, jadi mereka itu sudah tidak memperdulikan lagi soal warna. Tapi namanya juga nilai-nilai budaya itu masih dipertahankan karena masih ada datu luwu beserta dengan perangkat adatnya, ya otomatis kita juga tetap menjaga nilai-nilai itu. Seperti ini, terus belajar terus. Keren. Ya. Deng, saya mau minta kalimat penutup tadi, walaupun sebenarnya sudah lewat sekali, tapi butuh kalimat penutup sebagai penegas dari diskusi kita, Deng. Ya. Butuh. Kalimatnya bahwa busana adat itu adalah sebuah cerminan diri. Apapun yang kita pakai, apapun yang kita pilih pada hari ini, itu adalah cerminan diri bahwa kita masih terus belajar, masih terus mengkaji nilai-nilai budaya, dan kita sebagai pelestari nilai-nilai budaya itu sendiri. Itu saja. Terima kasih banyak, Deng. Terima kasih banyak. Sudah lewat sekali, tapi sungguh luar biasa. Saya meminta sama kita, bukan ini yang terakhir, Dendi, dalam diskusi kita. Masih banyak ternyata hal yang harus digali. Ya. Semakin mempertegas bahwa... Dan saya masih menunggu, kita mau membuat sebuah pementasan Ilagaligo. Waktu itu kita janji mau bikin
di Gitu ya, Deng. Ada kayaknya diskusi selanjutnya nanti yang kan kita bahas. Karena ada beberapa hal teknis kemarin. Tapi insya Allah nanti kita diskusikan, Deng. Di luar dari kemarin pertemuan. di jurusannya itu kan mau bikin sebuah pementasan itu. Iya. Nah, saya tunggu. Saya juga mau belajar tentang itu. Mumpung si Bang Alvin itu masih sehat, beliau masih bisa diajak berdiskusi sama-sama. Mungkin itu bisa. Amin. Amin. Ya. Siap. Terima kasih banyak. Sehat Ki selalu. Karena masih banyak yang butuh ilmu Tadeng. Banyak hal yang ternyata itu berdampak pada etik. Apalagi belakangan dengan kemajuan teknologi apa segala macam. Etika mulai tergerus bahwa ada budaya kita yang ternyata bisa membentuk etika kita, bahwa kita punya warna sendiri, kita punya penciri sendiri yang bisa memberikan kontribusi dalam menghadapi era ke depan. Jangan lelah menjadi orang baik, Deng. Itu Mami yang bisa kubilang. Terima kasih banyak, Deng. Salam sama Ucu, sama Dekko juga, Nida. Ada di sini. Ke saya nih. Ucu, kayaknya tunggu-tunggu juga jadwal nanti Ucu. Tapi masih antri juga langganan para bintang tamu saya. Iya. Masih banyak yang mau ditanyakan, tapi tadi bukan juga alasan waktu sih. Terima kasih, Deng. Yusuf Gerhana baru bergabung. Baru gabung. Terima kasih, Deng. Bergabung, curang dia. Tapi saya tanya tadi, nggak usah bergabung. Saya takut. Dua orang ini suka macobi-cobi. Oh, macobi-cobi ya. Ishak Ismail baru gabung, bukan baru gabung, dari tadi gabung. Keren katanya, Kak. Ini yang desainer andalannya Kampung Kapurung, Kak. Jadi kalau biasa orang melihat, kerennya desainnya, saya bilang, ini M. Ishak Ismail. Dia sementara ambil S2-nya juga di Makassar. Sehat, Ki. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.